Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia dapat 10. satu kebajikan. Satu lagi. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu berbanding 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Wal harfu bi'asyri amsalihha. Satu huruf berbanding 10 kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali di podcast hari ini, Four Corners. Ya, untuk hari ini kita bakal membahas tentang Ramadan, bulan Al-Quran. Ustaz, apa kabar sebelumnya Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Ustaz, ya. Alamin. Mungkin kita udah beberapa part sebelumnya udah membahas tentang Ramadan, Ustaz. Ya. Dan kali ini kita khususkan untuk tentang Al-Quran, Ustaz, Ya. Ramadan. Nah, Ustaz, mengapa Ramadan itu kaitannya kuat dengan Al-Quran, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradahnya menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dari 12 bulan. Dan bulan Ramadan itu dikhususkan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan ini dua keistimewaannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bulan puasa dan juga bulan Al-Quran. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, sikap kita terhadap Al-Quran harus ditingkatkan. Mungkin selama ini jarang baca Quran. Ya. Maka masuk bulan Ramadan rutin baca Quran. Mungkin selama ini kita nggak khatam Quran. Bulan Ramadan khatam Quran. Itu kita menjadikan Al-Quran sebagai sarana peningkatan interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Maka Ramadan, bulan puasa, sangat cocok dan kondusif untuk membangun interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Kalau di bulan Ramadan interaksi kita kurang, baca Quran kita kurang, khatam kita nggak ada, bisa jadi di bulan lain pun kita tidak akan terjadi. Iya. Itu Karena di bulan Ramadan aja nggak terjadi, Ustaz. nggak terjadi. Bulan diturunkannya Al-Quran aja kita nggak ada apa-apa dengan Al-Quran, apalagi di bulan yang bukan bulan Al-Quranul Karim. Apalagi beda vibes Ramadan, Ustaz, ya. Nggak dapat di bulan lain, Ustaz. Iya, dan Al-Quran itu kan pertama kali turun di malam Lailatul Qadar. Iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur, sekali turun. Dari Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh sampai ke Rasulullah Muhammad SAW juga di bulan Ramadan, itu secara berangsur-angsur. Jadi turun sekaligus, kemudian terus secara berangsur-angsur, itu momentumnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Iya. Oke, Ustaz. Oh ya, ini mau ingatkan lagi teman-teman ya, kita hari ini masih sama Ustaz Salman. Ya. Kemudian kita juga masih disponsori oleh Circle Coffee Banda Aceh. Ya. Oke, Ustaz. Kita udah bahas tentang kaitannya Ramadan dengan Al-Quran, Ustaz. Ya. Nah, sejarahnya juga mungkin bisa diceritakan Ustaz sedikit gimana turunnya tuh. Mungkin tadi berangsur-angsur, Ustaz, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara langsung dan berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab-kitab lain Ya. yang diturunkan secara langsung.
Taurat, Injil, Zabur. Zabur, dan suhuf-suhuf lain itu sekaligus. Tidak ada berangsur-angsur. Oh iya, Ustaz. Hanya Al-Quran saja yang diturunkan secara langsung dan berangsur-angsur. Itu penting untuk kita catat. Iya. Nanti ada hikmahnya kenapa diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsur itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa enggak Al-Quran itu diturunkan langsung aja seperti kitab-kitab lain? Kenapa harus berangsur-angsur? Iya, Ustaz. Yang pertama, Al-Quran ini ingin Allah jadikan dia sebagai kitab akhir. Yang setelah Al-Quran tidak ada kitab lain. Dan ini menjadi peringatan bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk orang beriman. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di Al-Baqarah hudan lil muttaqin. Di Al-Baqarah ayat 2 hudan lil muttaqin. Di Al-Baqarah ayat 185 hudan linnas. Allah ingin jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Karena petunjuk bagi manusia, lintas generasi, lintas masa, lintas daerah dan negara, maka ini harus diturunkan secara berangsur-angsur untuk profil masyarakat yang menerimanya. 13 tahun di Mekah untuk penduduk Mekah, 10 tahun di Madinah. Dua ini menjadi profil dalam menjalankan Al-Quran sampai nanti akhir zaman. Sehingga Allah turunkanlah ayat-ayat yang Makkiyah di Mekah, ayat-ayat Madaniyah di Madinah. Yang kedua, karena dia sebagai petunjuk bagi manusia dan Allah ingin mewarnai masyarakat Mekah dan Madinah dengan nilai Al-Quran, nggak bisa sekaligus. Harus berangsur-angsur. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ada di Mekah dan di Madinah sebelum Islam datang, Al-Quran menurunkannya secara berangsur-angsur. Misal, minum khamar. Ya. Sebelum Al-Quran turun tentang pengharaman khamar, memang mereka itu biasa minum khamar seperti kita hari ini minum air putih. Ya. Tapi Al-Quran untuk menghapuskan khamar itu perlu 4 ayat. Bukan 1 ayat, 4 ayat. Riba yang menjadi budaya kehidupan masyarakat Mekah dan Madinah itu tidak dihapus dengan 1 ayat. Juga dihapus dengan 4 ayat. Berangsur-angsur. Jadi kenapa berangsur-angsur? Ini untuk bisa sebagai contoh pemberlakuan aturan Allah dari masyarakat yang nggak tahu sama sekali tentang satu perintah, kemudian dia bisa menjalankan perintah. Bayangkan kalau Al-Quran itu langsung 30 juz dengan perintah dengan larangan. Iya ya. Gimana coba? Nggak siap. Itu tergantung peristiwa-peristiwa. Iya, makanya nanti asbabun nuzul itu kan tergantung peristiwa, kejadian, ada pertanyaan, ada diskusi, ada problem, turun ayat. Dan itu kan menjadi pelajaran untuk orang-orang yang akan datang. Yang ketiga, tujuannya supaya mudah dihafal. Mudah dihafal. Iyalah, kan Nabi Muhammad misalnya Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah. Kan cuma 5 ayat turunnya. Turun 5 ayat. Nah, Nabi apa yang Nabi dapatkan sampaikan kepada yang lain. Berikutnya kan nanti pada waktu lain turun. Bukan dalam satu waktu. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur untuk mudah dihafal. Ditulis juga, Ustaz? Ya, ditulis juga oleh para sahabat. Ditulang-tulang, dipelpah-pelpah kurma. Ya kan? Bukan diketik seperti kita hari ini. Bayangkan kalau langsung
30 juz 6.236 ayat. Turun gimana cara ngapalnya? Iya. Kalau untuk Nabi Muhammad oke. Karena Nabi Muhammad maksum. Iya. Allah sanuqri'uka fala tansah. Kami akan bacakan kepada engkau Al-Qur'an dan engkau enggak akan lupa. Iya. Kan cuma Nabi. Cuma Nabi. Yang lain? Yang jahiliyah yang mana? Sahabat-sahabat lain kan enggak ada jaminan. Iya. Maka penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur itu juga untuk memudahkan dalam menghafal dan juga memudahkan dalam implementasi. Kalau sekaligus, masya Allah. Nah ini kan rahmat Allah nih. Iya, rahmat Allah untuk kita. Nah kita sekarang ini kan nggak ada lagi berangsur-angsur. Kan Al-Quran ini sudah, udah lengkap. Al-Quran ini yang ada di depan kita itu sudah lengkap. Para sahabat dulu ada Al-Quran yang turun, ada Al-Quran yang disusun. Beda kan? Iya. Yang 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah itu namanya Al-Quran turun. Susun lagi ya? Setelah itu kan disusun. Ketika Al-Quran turun, enggak seperti kita hari ini Al-Fatihah sampai An-Nas. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama kali turun. Al-Alaq. Habis itu nanti Al-Maidah. Begitu turun baru disusun di abjadiyah dari Al-Fatihah sampai itu. Jadi para sahabat tuh merasakan dua kondisi. Kondisi Al-Quran diturunkan dan kondisi Al-Quran disusun. Kita kan sudah lengkap semuanya. Kita sudah diturunkan lengkap. Tafsir pun udah ada di situ. Tafsir sudah ada, semuanya udah ada. Sekarang kalau kita ditanya bulan Al-Quran, ngapain aja bulan Ramadan? Ini Al-Quran sudah lengkap. Mau dibaca Al-Quran sudah mudah, sudah ada harokatnya. Malah sudah ada warna-warnanya, Bu. Ya kan? Udah ada model pen nih. Udah ada pennya lagi. Tinggal tekan pennya di halaman itu, langsung keluar deh suara. Ya kan? Iya. Oh, saya nggak mau baca. Dengar. Buka MP3 atau YouTube. Mau imam apa aja kita. Langsung ada. Dalam kondisi seperti ini semuanya dimudahkan. Enggak juga interaksi dengan Quran. Kira-kira gimana? Itu apa yang salah Ustaz? Nanti pasti jawabannya ada ya Ustaz. Karena ini kita kan beda sama para sahabat zaman Nabi. Ya betul. Ya, saya bilang sama. Beda lah. Cuman kan sahabat dan para Rasulullah dan para sahabat itu kan kita jadikan sebagai contoh. Nggak mungkin kita 100% seperti mereka. Nggak mungkin. Itu kan generasi awal. Ini kita kan terakhir. Antara awal dan terakhir kan beda. Ya paling tidak berapa persen lah bisa kita ambil ya. Contohnya. Oke Ustaz, menarik ya. Karena ini baru tahu juga saya Ustaz, bahwasanya kalau kitab lain tuh sekali turunnya. Beda sama Al-Quran. Dan itu juga penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur tuh ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Jadi by peristiwa, terus juga tugas para sahabat juga harus penurunan dan ada penyusunan lagi. Iya betul. Karena ditulis juga di pelepah kurma, ditulang-tulang berulang. Jadi memang sulit, nggak bisa jalan sekaligus. Nggak bisa. Oke Ustaz. Sejarahnya kita udah bahas Ustaz. Lalu keutamaannya apa Ustaz? Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini kalau keutamaan ini luar biasa. Terlalu banyak Ustaz. Sangat banyak. Tinggal kitanya mau nggak nih dapatkan keutamaannya. Misal, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia dapat satu kebajikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu berbanding 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Wal harfu bi'asyri amsalihha. Satu huruf berbanding 10 kebajikan. Satu huruf berbanding 10 kebajikan. Alif lam mim 30. Kan nggak mungkin kita baca pagi ini alif lam mim shadaqallahul azim. Kan nggak mungkin. Kan kita baca kan. Satu huruf berbanding 10 kebajikan. Itu di semua bulan Ustaz. Ini apapun. Itu di bulan biasa.
Apalagi di bulan Ramadan. Ramadan. Kan Ramadan itu satu amal baik berbanding wajib. Satu amal wajib berbanding 70 kali lipat. Berarti ini kita baca Quran nih seperti amal wajib di bulan Ramadan. Bayangkan 70 Ustaz. tuh, wallahu alam, Allah kalau sudah memberikan pahala bi ghairi hisab, enggak Ada perhitungan. ada perhitungan, berlipat-lipat. Hanya Allah yang tahu. Iya. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya, kita mau nggak jadi orang-orang yang diberikan syafaat sama Al-Quran? Mau pasti. Iya. Nah, caranya baca Quran. Nah, di bulan Ramadan nggak mau baca, berarti kita nggak mau dapat syafaat. Kan begitu pemahaman Simpel lah, Ustaz. simpelnya. Nah, jadi dengan kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini keutamaan. Misalnya lagi, Ini masih baca Ustaz ya. ini masih Bukan baca. menghafal, bukan. Ini kita belum cerita menghafal, belum cerita tadabbur, belum cerita tafsir, belum cerita mengamalkan, Iya, belum. betul. Ini baca aja. Baca aja Ustaz. Mau paham nggak paham, mau ngerti nggak ngerti, mau mentadaburi atau nggak mentadaburi, Iya. pokoknya baca Baca aja. aja. Nah, ini baca saja sudah begitu pahalanya. Bayangkan kalau yang lain. Iya. Nah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, hadis ini hadis yang memotivasi kita untuk selalu belajar Al-Qur'an. Tidak ada istilah berhenti belajar Quran. Bisa jadi kita di TPA selesai baca Quran, di daya selesai baca Quran, di tempat lembaga Quran kita selesai. Tapi untuk Al-Quran secara umum non formal nggak ada istilah selesai. Sampai mati baru selesai. Iya. Jadi khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Di sini belajar Al-Quran tidak bicara baca. Iya. Umum. Umum. Belajar baca, belajar hafal, belajar tafsir, belajar tadabbur, belajar memahami, apa aja. Yang penting belajar. Wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi ada proses belajar dan mengajar. Untuk dua ini Rasul katakan khairukum, sebaik-baik kamu. Berarti untuk Al-Quran Rasulullah SAW menyediakan dua klaster keutamaan. Yang pertama klaster keutamaan orang yang belajar. Yang kedua klaster keutamaan orang yang mengajar. Dua-duanya khairukum. Dua-duanya adalah khairukum. Nah, ini Ramadan yang sebentar lagi akan datang harus kita isi dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Setiap ada kajian datang. Ya kan? Setiap ada ceramah hadir. Kenapa? Ceramah itu kan menyampaikan isi Al-Qur'an. Betul. Ketika ada orang tadarus, ikut duduk. Jangan malu. Jangan malu. Kalau memang nggak bisa baca, belajar baca. Mendengar aja Ustaz dapat. Mendengar aja dapat. Mendengar aja dapat. Iya. Baca saja satu huruf. Coba. Hadis tadi itu lanjutannya yang khairukum. Man qara'a harfan min kitabillah itu ada lanjutannya. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, walladzi yatata'u fihi, orang-orang yang dia terbata-bata baca Quran. Terbata-bata. Betul. Lahu syakun, dan dia merasa berat. Lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Jadi dia datang
baca salah, terbata-bata dia, dapat pahala. Pahalanya apa? Pahala dia belajar, pahala dia baca. Jadi orang yang datang ke tadarus, walaupun dia terbata-bata, dapat dua pahala. Coba itu, dapat dua pahala. Itu di bulan biasa. Kalau bayangkan di bulan Ramadan, Kali 70 gitu. kali 70 itu, Masya Allah. Sayang kali kalau nggak baca. Sayang sekali. Oke, Ustaz. Tadi kan ada menyinggung tentang tadabbur, Ustaz. Ya. Mana lebih utama, Ustaz? Ini menurut Ustaz aja. Dan mana lebih utama membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya atau membaca memahami tapi nggak sebanyak kita baca, Ustaz. Jadi setiap ayatnya ditadabburi itu. Kalau saya dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus ya. Iya. Jangan kita Lebih-lebih. jangan kita banding-bandingkan. Banding-bandingkan lah. Karena atas nama Al-Qur'an semuanya bagus. Hanya kita perlu buat skala prioritas. Saya misalnya, kita nih Ramadan kali ini kita mau kuantitas atau kualitas. Oke. Ya. Kalau kuantitas berarti kan perbanyak khatam. Ya. Nggak ada cerita tuh. Pokoknya saya tahun ini mau khatam Quran. Ya. Waktu Ramadan khatam Quran. Ya udah, itu aja. Jadi kita fokus ke situ. Kalau mau kualitas, berarti kita tingkatkan dari baca itu menjadi pemahaman. Gimana caranya? Dengan baca tafsir, baca terjemah. Misalnya kalau kita ingin kualitas bacaan kita itu 1 bulan kita paham baca Al-Qur'an, baca maknanya, berarti selama Ramadan fokus baca terjemahan. Nah, kalau punya waktu lagi dua-dua. Berarti waktu kita banyak untuk Quran. Dan itu bagus. Dibandingkan dengan banyak untuk yang lain. Iya. Ya kan? Misalnya setiap subuh, misalnya ya, saya fokus kuantitas, baca aja. Baca saja. Nah, setiap habis asar, menjelang buka puasa, saya kualitas. Baca terjemah. Baca aja. Apa yang dibaca, pokoknya baca. Nggak usah mendalami lebih detail. Baca terjemahan. Itu artinya ahli bahasa. Kan kalau kita dalami lagi kan bukan terjemahan namanya. Tafsir, tadabbur. Ini terjemah saja. Ahli bahasa, baca saja terjemah, udah. Nah, itu kita menuju kualitas. Nah, kalau kita mau bagi waktu dua-dua mau dapat. Tapi kalau kita mau satu, silakan. Silakan saja. Jadi dua-duanya itu bagus. Bagus. Semuanya bagus. Cuman memang kalau misalkan kita tadabbur atau ke kualitas tuh dia bisa kayak ngerubah dari semua aspek kita, Ustaz. Iya, bisa. Kita udah baca tafsir-tafsir. Nah, kita paham kan? Peristiwa ya. Iya. Kan? Oke, Ustaz. Kemudian sekarang tantangannya, Ustaz nih. Iya. Tips buat teman-teman yang misalkan lagi masih terbata-bata, Ustaz, dalam baca Al-Quran. Itu gimana caranya supaya mereka tuh semangat untuk terus membaca Al-Quran? Karena gini, Ustaz, karena ketika terbata-bata mungkin mereka berpikir gini, Ustaz, alah males lah lagi baca Al-Quran, soalnya kalau baca pun masih belum baik gitu, Ustaz. Jadi gimana supaya mereka tuh terus belajar Al-Quran walaupun masih terbata-bata, Ustaz? Yang pertama, ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Itu kan karena nggak terbiasa. Yang kedua, kalau kita punya olahraga fisik, apakah main tenis atau jalan kaki rutin atau jogging atau main badminton macam-macam, itu kan terkait dengan fisik kita. Kita juga perlu olahraga lidah terkait dengan baca Quran. Apa yang kita sulit baca, itu kita latihkan, kita olahragakan. Jadi ada namanya riyadhatul lisan,
olahraga lisan. Kita jadikan huruf-huruf Al-Quran itu untuk lidah kita biasa. Memang ini akan berat di awal. Sama juga seperti kita mau ingin rutin main bola, kan nggak bisa tiba-tiba main bola. Kan harus ada pemanasan, barang 10 menit, lari dulu, push up macam-macam, supaya panas, baru main bola. Coba kalau tiba-tiba orang tambah pemanasan main bola, sakit badan setelah main bola. Gitu juga. Jadi kita, tatkala kita membaca Quran, kita buat latihan-latihan. Apa yang saya sulit untuk baca, dha misalnya. Udah kita latihkan huruf dha. Kita latihkan hurufnya. Kemudian yang kedua, kita latihkan katanya. Al-ardu misalnya. Tadi kan satu huruf saja. Nah, dari satu huruf naik ke satu kata. Al-ardu, anqadha. Ya kan? Wada'a, rada'a. Nah, itu kan satu kata. Nah, nanti baru satu ayat. Satu ayat. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, itu jadi langkahnya dari latihan satu huruf, latihan satu kata, latihan satu kalimat, latihan satu ayat. Kalau ini rutin kita lakukan, insya Allah terbiasa. Ini kan karena untuk memulai pembiasaan itu butuh waktu dan kesabaran. Dan jangan malu. Jangan malu untuk belajar, Ustaz. Jangan malu untuk belajar. Sekarang juga untuk belajar Quran itu udah gampang kali, Ustaz. Gampang dari sekali. YouTube kita ada, dari TikTok ada. Iya. Atau kalau nggak mau repot-repot, teman-teman bisa langsung aja ke RTQ Al-Furqan, karena kita memang ada promosi dikit. Iya, Ustaz. promosi. Karena kita ada juga untuk tahsin, ada juga tahsin online. Jadi bisa bantu teman-teman yang masih terbata-bata atau masih belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Iya. Oke, Ustadz, mungkin kita masuk ke pesan-pesan nih, Ustadz, buat teman-teman untuk bisa mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, Ustadz. Iya. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menguji sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Maka kita selaku umat Rasulullah Muhammad SAW yang menerima Al-Quran ini, mari sama-sama kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim dengan memperbanyak membaca, menghafal, memahami, mentadaburi, mengamalkan, dan mendakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus kita pahami dalam bentuk pola interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Tentunya masing-masing kita mengambil porsinya sendiri. Kalau saya misalnya belum bisa baca Quran, maka saya mulai dari membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Begitulah seterusnya. Dan seharusnya kita itu punya memori. Tahun lalu bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Maka tahun ini harus ada peningkatan. Misalnya tahun lalu kita khatamnya sekali. Maka tahun ini harus 2 kali. Kalau dulu misalnya baca terjemahan 1 juz. Berarti hari ini, Ramadan kali ini, baca terjemahan 2 juz. Ada peningkatan dalam kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga setiap Ramadan itu kita punya kenangan manis. Yang sulit untuk dilupakan. Lebaran tuh benar-benar ini, ada kemenangan. Kemenangan. Gak dari segi udah lepas dahaga ya, tapi ada yang berubah dari diri. Ada yang berubah, iya betul. Oke Ustadz, sekarang kita masuk ke hal yang ditunggu-tunggu oleh para audiens nih, Furqoners, ke sesi Q&A saya. Pertanyaan pertama tuh, oke, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap tadarus hingga larut malam
dan memakai pengeras suara. Oh, ini pernah jadi kontroversi juga Ustaz ya. Ya. Jadi kayak di malam hari ini karena ada niatnya kita pengen ngehidupin Ramadan gitu. Ya. Berbeda dari bulan-bulan lain kita tadarus malam gitu kan pakai Ya. di mik masjid, toa masjid. Cuman kan ada beberapa juga yang kayak protes Ustaz, Ya. kayak mengganggu tidur lah gitu-gitu. Itu gimana tanggapan Ustaz? Ini kan ada dua hal. Yang pertama tadarus. Yap. Yang kedua menggunakan pengeras suara. Yap. Yang jadi masalah kan di pengeras suara, bukan di tadarus. Bukan. Nah, ini kan bisa dua. Tadarus nggak pakai mic, tadarus pakai mic. Ya kan? Kalau tadarus nggak pakai mic, clear. Ya, Ya. Sekarang tadarus pakai mic. betul. Tadarus pakai mic. Apakah harus dengan suara yang keras? Ya kan? Kan bisa kita pakai dengan suara yang biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu kan nggak mengganggu. Tapi kalau dengan suara tinggi, dengan melengking, itu kan mengganggu. Jadi pakai mic, pakai pengeras suara, tapi jangan berlebihan. Kan kita bisa ngukur, Ya. bisa kita ukur suara yang mengganggu dengan suara yang tidak mengganggu. Kalau bisa nggak pakai mic, kenapa harus pakai mic? Kalau pakai mic itu bagian daripada syiar, nggak ada masalah. Ya. Dan pakai mic jangan melebihi atau jangan berlebih-lebihan. Nah, sehingga syiarnya dapat, tadarusnya dapat. Nah, gitu. Habis itu juga nggak merusak suasana di kampung saya. Di kampung. Iya. Oke Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh jika hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, itu berarti kita jadikan Al-Quran hanya di Ramadan. Sedangkan Syawal sampai Sya'ban yang akan datang, kita nggak bersama Quran. Nah, ini kan bukan begitu yang diinginkan sama Ramadan. Ramadan tuh ingin agar kita bermesra-mesra dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Setelah itu kita tetap bermesra-mesra dengan Al-Quran setelah itu. Jadi Ramadan ini hanya sebagai challenge untuk kita, mengupgrade kita untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Iya. Bukan nanti begitu Syawal, dada Al-Quran. Karena sebenarnya Ramadan ini untuk tujuannya untuk seumur hidup kita. Ustaz, Seumur hidup kan? kita. Maksudnya setiap bulan tuh tetap membaca Al-Quran. Membaca Cuman Al-Quran. memang dengan adanya bulan Ramadan ini sebagai ajang supaya melatih bisa jadi konsisten Ustaz. Nah, Iya. jangan salah pula Ramadan doang nih. Oke, kita lanjut. Next question. Ustadz, bagaimana menjaga pergaulan anak agar dekat dengan Al-Quran? Al-Quran. Ini memang perlu dibuat suasana Al-Quran, baik dalam skala pribadi, keluarga, atau masyarakat. Ini nanti di bulan Ramadan ini akan terbentuk suasana dengan sendirinya. Kenapa? Karena bulan Ramadan. Ya. Tanpa kita suruh, nanti anak-anak itu atau kita akan termotivasi baca Quran. Tanpa didoktrin, anggota keluarga, suami atau bapak, ibu, anak-anak baca Quran. Tanpa dibuat surat edaran, masjid-masjid itu akan buat tadarusan. Ya. Udah menjadi tradisi. Nah, jadi untuk Ramadan ini akan terbentuk suasana dengan sendirinya, karena suasana yang menjadi PR kita itu adalah setelah Ramadan. Gimana caranya? Ini pertanyaan ini, bagaimana cara menjaga pergaulan anak agar tetap dengan Al-Quran? Itu akan kita akan hadapi ketika selesai bulan Ramadan.
Jadi ketika di bulan Ramadan, anak-anak memang perlu kita selain di bulan puasa, perlu kita kasih reward. Reward. Ini kan anak nih kan, Ya. reward. Misalnya di rumah saya misalnya selaku orang tua memberi reward, misalnya kepada anak yang banyak khatamnya. Nah, itu kan cara untuk memotivasi anak dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, orang tua. Nah, ini kan orang tua yang Orang tua, bertanya ya. nih. Orang tua harus menjadi contoh pertama. Ya. Bagaimana menjaga pergaulan anak agar dekat dengan Al-Quran? Maka orang tua sebelum nyuruh nak baca Quran, si orang tua harus baca Baca Quran. Quran. Oke. Ketika si orang tua bilang sama anak, nak kita khatam Quran ya di bulan Ramadan, berarti orang tua harus khatam. Kalau kita bilang sama anak, nak semua kita nih gimana caranya di bulan Ramadan khatam sekali, kira-kira orang tuanya khatam berapa kali? Kalau khatam sekali sama-sama anak, Iya. minimal sekali orang tua harus khatam Al-Quran lebih satu ayat. Kenapa? Karena dia ngomong sama anak khatam sekali, Ya. dia harus lebih Harus lebih. daripada Anak. anak. Nah, makanya tadi katakan minimal satu kali khatam lebih satu ayat. Kan dia lebih kan? Walaupun satu ayat. Harus lebih. Iya, kalau nggak kan sama. Iya. Kalau dia frekuensi dia sama anak sama, berarti apa bedanya? Cuman tinggal nyuruh-nyuruh doang. Berarti Ustaz, kalau mau nyuruh ke anak tuh pertama diri sendiri lakukan dulu Iya. sebagai orang tua. Iya. Kemudian kedua kasih reward ketika anaknya menjalankan. Benar. Betul ya. Justru apa yang anak lihat dari orang tua itu akan dengan sendirinya diikuti sama anak tanpa kita suruh. Tanpa suruh. Nah, itu lebih mengena dibandingkan dengan nyuruh-nyuruh tapi orang tuanya nggak baca. Nyuruh khatam tapi orang tuanya nggak khatam. Susah juga Ustaz ya. Bisa jadi pengaruhnya karena kitanya nggak begitu. Iya. Karena 24 jam pun anak sama orang tua di rumah. Jadi apapun yang dilakukan orang tua pasti Pasti Ustaz, ya. diikut lah. Lingkungan. Mm. Oke, Ustaz. Ada lagi? Apakah oke. Anak saya selalu telat bangun. Susah sekali diajak untuk membaca Al-Qur'an. Bagaimana solusinya? Tadi perlu dimotivasi, dikasih reward, dikasih hal-hal yang menyenangkan. Hal menyenangkan, Pak. Ya, kalau kasih reward itu kan di akhir. Ini harian. Besok kalau misalnya namanya Fatih, besok kalau Fatih bangun cepat, Abi kasih es krim. Nah, terus kalau tambah lagi dengan baca Quran, ya kan? Nanti Abi kasih apa misalnya, burger misalnya. Kalau tadi yang tadi itu khatam Quran atau baca Quran di ujung rewardnya, ini harian. Supaya semangat. Supaya semangat. Ya, karena memang kalau dibuat kayak gitu biasa ini salah. Iya. Ini dia. Nanti ketika dia buka puasa, dikasih nih ya es krimnya, nih ya burgernya. Ini hari ini Fatih sudah bangun cepat, Fatih sudah baca Quran. Nah, itu harian. Yang tadi reward di akhir lain lagi. Sepeda soalnya. Nah, sepeda. Ya emang kita harus berkorban. Iya emang harus gitu. Nanti lama kelamaan udah kebiasaan diri. Kebiasaan. Kita lanjut dulu Ustaz. Ada lagi. Oke udah selesai Ustaz. Alhamdulillah. Karena sesi Q&A kita udah selesai Ustaz. Maka berakhir juga sesi podcast kita untuk hari ini Ustaz. Alhamdulillah.
Terakhir terima kasih Ustadz udah mau datang ke RTQ Al Furqon Ustadz ya Amin. untuk Alhamdulillah. berbagi ilmu sharing di podcast kita kali ini Ustadz. Amin. Dan terima kasih juga kepada para Furqoners, para audiens yang udah mau mendengarkan ya. Dan untuk podcast-podcast sebelumnya boleh dicek aja ya di YouTube kita sebelum-sebelumnya ada part tentang Ramadan juga dan tentang lainnya. Dan untuk Circle Coffee Banda Aceh, terima kasih udah masih setia mensponsori kita. Dan saya Dio Alkindi selaku host izin pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.